Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismaili Nurlaila dari Prodi Administrasi Rumah Sakit kelas 23A2 dengan NIM 230217037 untuk melengkapi tugas UAS akuntansi biaya di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Nurlaila dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya bermaksud ingin mewawancarai Ibu dengan tema cara menentukan pengelompokan jenis biaya. Bolehkah Ibu memperkenalkan sedikit tentang peran Ibu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sragen ini? Perkenalkan, saya Dian Prasasti sebagai Kabid Keuangan di PKU Muhammadiyah Sragen yang bertugas untuk membuat anggaran, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan rumah sakit. Baik, izinkan saya bertanya mengenai pengelompokan jenis biaya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Apa saja kategori biaya utama di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ini? Yang pertama, biaya pelayanan. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menaikkan nilai ekonomis atau manfaat karena jumlah pasien. Jadi biaya yang berhubungan dengan pelayanan pasien. Contohnya biaya obat, biaya darah, biaya BHP, biaya oksigen, dan lain-lain. Yang kedua, biaya operasional dan administrasi, misalnya biaya gaji, biaya rumah tangga, biaya training, biaya insentif, nah itu masuk ke situ. Yang ketiga, biaya investasi. Biaya investasi itu biaya yang berhubungan dengan investasi rumah sakit, misalnya biaya untuk pembuatan gedung, untuk pembelian alat kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam biaya tetap di rumah sakit? Kalau untuk biaya tetap berarti biaya yang tidak berhubungan langsung dengan jumlah pasien. Yang tadi saya sebut yang kedua yaitu biaya operasional dan administrasi. Contohnya gaji karyawan, contohnya lagi biaya training, dan lain-lain. Bagaimana cara menentukan biaya persediaan medis? Biaya persediaan medis, nah itu berarti berhubungan dengan obat. Di sini ada unit khusus yang disebut dengan unit farmasi untuk pengadaan obat obat, BHP, dan lain-lain. Itu di satu unit yang namanya unit farmasi. Jadi di unit farmasi itu nanti mereka yang menentukan pesan atau order obatnya pakai surat pesanan. Surat pesanan kemudian nanti dikonfirm, diajukan ke direktur. Jika ACC kemudian diajukan ke PBF. PBF itu pabrik obat istilahnya. Setelah pabrik obat oke di ACC, kemudian dikirim barangnya ke gudang. Setelah barang diterima dikirim ke gudang, itu kan ada 3 kwitansinya, 3 lembar. Yang pertama putih, yang kedua kuning, yang ketiga pink. Nah, kemudian untuk yang lembar ketiga itu untuk gudang, lembar kedua itu untuk salesnya, lembar ketiga itu untuk yang putih itu untuk keuangan. Jadi apabila nanti sudah dibayar, itu lembar yang putih kita terima. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan keakuratan pengelompokan biaya di rumah sakit? Keakuratan ya. Kalau keakuratan ya karena kita sudah pakai untuk jenis pengelompokannya sudah dari dulu gitu ya. Intinya kita benar-benar sudah mengelompokkan mana biaya yang berhubungan dengan pasien atau biaya variabel dan mana yang berhubungan dengan non pasien, jadi yang tetap. Mana mengidentifikasi biaya berdasarkan departemen? Departemen? Iya. Biaya berdasarkan departemen.
Kalau itu lebih nanti ke biaya pembedanya itu hanya di biaya obat. Kalau untuk yang lain kan sama ya, misalnya untuk biaya karyawan kan sama, training sama. Yang membedakan antara unit satu atau di unit yang lain adalah biaya obatnya. Jadi nanti biasanya untuk biaya obat itu dikendalikan di gudang. Intinya gitu. Jadi saat kita penganggaran untuk biaya obat itu persentase dari pendapatan kita atau pendapatan kita di tahun lalu kemudian dinaikkan 10%. Itu nanti jadi penganggaran obat di tahun ini. Nah, berapa besarnya belanja obat itu nanti ditentukan oleh kepala farmasi. Intinya gitu. Terima kasih atas Oke. waktu dan penjelasannya. Semoga wawancara ini memahami peran penting akuntansi biaya di rumah sakit. Amin, matur nuwun. Sami-sami, Mbak. Terima kasih, Bu.